Halo teman-teman, ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya, part 1 perjalanan saya dari Bogor ke Kota Malang. Dan buat teman-teman yang belum nonton part satunya, alangkah lebih baiknya ditonton dulu deh, supaya nyambung ceritanya dan supaya enak nontonnya. Silahkan disimak, selamat nonton ya. Di jam 9:59 atau kita buletin aja jam 10 pagi lah ya. Akhirnya kita meninggalkan kembali Rosin Resto Subang setelah melakukan servis makan di Rosin Resto Subang ini. Dan kita sebelumnya dikasih waktu sekitar 30 menit deh kurang lebihnya. Tapi di momen itu saya masih sempat makan, kemudian sampai masih sempat lihat-lihat bis dan juga ke toilet. Jadi masih cukup longgar sih sebetulnya waktunya. Untuk servis makannya sebetulnya kalau untuk sarapan kesiangan ya, tapi kalau untuk makan siang juga masih kepagian. Tapi biar bagaimanapun ini adalah merupakan persyaratan dari PO Rosalia Indah. Kalau untuk servis makan dari arah barat itu adalah di Rosin Resto Subang. So sekarang kita udah meninggalkan gerbang tol Subang untuk lanjut perjalanan. Fasilitas AVOD di bus ini, dan memang ini nggak ada wifi-nya, jadi harus tethering sendiri dari HP masing-masing, dari HP teman-teman sendiri ya. Dan untuk audionya harus pakai headset ya, pakai headset yang kabel. Kalau boleh saran sih memang harus yang agak panjang supaya bisa sambil lebih nyaman nontonnya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Dan di perjalanan ini sempat berhenti sebentar. Ternyata ada bus Rosalia Indah yang lain yang ada trouble. Jadi setahu saya memang kalau ada bus Rosalia Indah yang trouble di jalan, bus Rosalia Indah yang lain pasti akan bantuin. Kalau udah selesai kita lanjut lagi perjalanan. Gitu. Selain karena solidaritas sesama pengemudi atau pengguna ya, ya saya nggak tahu juga sih ini apakah mungkin SOP-nya dari PO Rosalia Indah atau enggak ya. Kalau teman-teman tahu boleh silakan komen ya. Yang itu SSM Sidoro.
jalannya jadi agak lambat dan padat nih lalu lintasnya. Semarang hari Sabtu lumayan padat guys. Di sana tuh. Oh ini nih penyebabnya nih, ada penyempitan jalan karena ada proyek perbaikan di ruas tol Semarang ABC. Dan kalau dari arah Jakarta itu jalannya menanjak. Lumayan tadi di KM 430 ya, 430 429, 1 kilo 2 kilo. Sekarang udah mulai bergerak lancar lagi. Sejak Semarang tadi, awan mendungnya sudah mulai kelihatan, dan saat ketiba di gerbang tol Banyumanik ini makin jelas terlihat, apalagi kita duduk di depan makin jelas kelihatan. Dan gak lama setelah itu langsung hujan turun, makin syahdu perjalanan ini. Enaknya duduk di depan bisa ngeliat dengan jelas segala jenis cuaca dari mulai panas sampai dengan hujan. Yang akan turun di Palur kantor pusat agar bisa menyiapkan barang bawaannya. Pastikan tidak ada yang tertunggal ataupun tertukar. Terima kasih. Makan. Habis jalan. Berangkat lagi. Salia Indah. Yeay. Yeay, guys, Rosalia. Setelah masuk Rosin Resto Subang, kita berhenti di kantor pusat Palur Solo ini. Dikasih waktu 30 menit untuk istirahat sejenak, sholat dan lain-lain. Dan ini masuk lagi unit JB5 yang bareng dari Subang terus ya. Dan bareng sama kita ini JB5 142 ke Madiun. Bareng juga ternyata masuk ke Palur ini. Kantor pusat Rosalia Indah Palur ini tempatnya luas banget ya, muat banyak bus, kemudian ada fasilitas resto dan lain-lainnya juga. Ini bus yang kita naikin Scania K410 sasis tronton ya. Ini enak banget sih, nyaman lah buat perjalanan jarak jauh, jadi luar biasa aja sih pengalamannya. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di kantor pusat Rosin di daerah Palur ya, di Solo. Jadi ini adalah tempat pemberhentian kedua setelah di Rosin Resto Subang tadi. Dan ini bisnya tadi di sepanjang perjalanan dari mulai Semarang itu sampai sekarang juga masih hujan. Tadi di Semarang deras banget, sekarang gerimis. Dan ini istirahat dikasih waktu 20 menit untuk sholat dan nanti ada ngambil snack. Jadi kalau dari Bogor sampai dengan Palur ini perjalanan tadi saya kira-kira sih sekitar jam setengah 6 yang kita berangkat ya, sampai dengan setengah 4, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 jam. Nanti lanjut ke Malang. Ya beginilah. Ternyata sebenarnya dengan double decker itu kita dapat view sih ya. Kalau misalnya teman-teman pilih lantai atas cari view pasti apalagi yang di seat saya ya, di bagian paling depan lebih banyak dapatnya gitu, dapat view-nya. Tapi kalau nyari nyaman ya tentu pilihnya super top atau yang sleeper gitu teman-teman. Ya sekarang saya mau istirahat sholat dulu. Ini musolanya ke arah sini ya.
Musola dan toiletnya berdepan-depanan ya, berhadapan ya. Sana loket, dan ini ruang tunggu yang dilarang merokok. Jadi kalau yang merokok tadi di jalur keberangkatan, ruang tunggunya bisa nih kalau teman-teman mau merokok. Kalau di sini nggak boleh ya. Di momen ini juga saya isi amunisi perbekalan dulu untuk bahan selama perjalanan sampai nanti di Malang. Belinya di Rosin Mart ini. Suasana musolanya, dan ini terpisah ya, laki-laki dengan perempuan. Bentar ya. Udah dulu apanya? Setelah kurang lebih 30 menit untuk istirahat, sholat dan lain-lain, kita lanjut lagi menuju Malang. Dan berhenti lagi nanti di titik berikutnya di Surabaya ya, di Bungurasih. Apa tuh? Apanya? Mas Kamilnya nadanya begitu, Ci. Jadi apanya ngambek? Ada es krimnya kan? Cuacanya di Palur Solo ini masih juga mendung ya, dan ini baru selesai hujan kelihatannya. Memang sejak masuk Semarang tadi cuacanya udah mulai mendung, dan hujannya cukup deras dari mulai Semarang sampai dengan Solo sini. Kemudian baru ketemu kering lagi itu pas di Ngawi, teman-teman. By the way, ini lampu kabinnya, ambient light-nya bagus ya warnanya. Dan ini di tol masih juga hujan. Seperti ini situasinya, teman-teman. Sekarang kita sudah masuk Ngawi, teman-teman, dan ini kita melintasi rumah makan Duta 3 Ngawi. Dari sini kita akan berputar dulu di terminal Ngawi, kemudian masuk gerbang tol lagi untuk lanjut perjalanan ke titik pemberhentian berikutnya, yaitu di Surabaya. Dan ternyata di terminal Ngawi ini ada penumpang juga yang turun, jadi ada waktu lumayan deh, 5 menit untuk ke toilet kalau misalnya teman-teman perlu ke toilet. Ini ya, di area keberangkatannya di bagian depan itu terminal Ngawi agak pangling sih saya ngelihatnya. Semakin bagus ya, bagus sih. Jadi semakin nyaman. Ya memang harusnya terminal itu jadi tempat yang nyaman ya buat penumpang, buat kru bus, juga buat pedagang. Jadi semuanya tertib tuh enak gitu loh. Dari pertigaan lampu merah ini kita langsung ambil kanan lagi, ngikutin bus Harapan Jaya depan ini untuk langsung masuk kembali ke gerbang tol Ngawi. Ya udah dikit lagi sih perjalanan, nggak dikit-dikit banget lah, lumayan dari Ngawi sampai ke Malang itu. Cuma kalau udah masuk Ngawi, Jawa Timur itu vibesnya beda ya kalau buat saya. Jadi wah udah deket nih gitu loh. Wah, ternyata di sini kita berpisah dengan Harapan Jaya yang di depan. Kita belok kiri ke arah Surabaya.
Dia belok kanan ke arah Solo, Semarang, mungkin juga sampai ke Jakarta. Oke deh. By the way, ini adalah sekat di lantai bawah antara toilet dengan kelas super top dan sleeper. Ini pakai cutting laser ya, dan bagus. Dan ini view-nya dari kaca jendela di lantai bawahnya. Yes, ini adalah di lantai atas, dan ini adalah POV ketika saya duduk di seat paling belakang yang memang nggak bisa direbahkan. Jadi kursinya agak tegak. Walaupun nggak tegak-tegak banget sih sebenarnya, tapi kalau misalnya masih bisa pilih seat yang lain, pilih yang lain dulu aja. Kalau nggak terpaksa banget sih, milih seat yang lain. Nggak bisa direbahin karena dia mentok sama bagian belakang busnya ya. Dan di sini juga suasana kabinnya, lampu kabinnya nggak nusuk mata gitu loh, nggak tajam perpaduan warna lampunya. Jadi masih enak buat istirahat tidur. Ya pokoknya sih untuk di PO Rosalia Indah saya nggak pernah meragukan untuk hal-hal seperti ini. Jadi masih bisa buat istirahat enak gitu loh. Di sini merupakan salah satu titik ngeres ya antara bus-bus antar kota tujuan Jawa Timur di arah Jombang sampai dengan nanti di Surabaya. Ya seru sih sebenarnya, tapi memang jalan tolnya yang di sini memang suasananya gelap banget. Jadi pastiin aja teman-teman kalau lewat sini pakai mobil pribadi, ya memang harus pakai kendaraan yang proper, utamanya soal penerangan ya teman-teman. Kalau ini ditanya speednya berapa, saya nggak tahu, jujur aja saya nggak ngukur, tapi ini kenceng banget. Saya sih ngerasanya seperti itu. Saya nggak sempat ngukur karena memang ya nggak kepikiran aja buat ngukur berapa kecepatannya, cuman bisa dirasain aja deh. Well, nggak kerasa saya tadi sempat tidur sebentar dan bangun-bangun sudah masuk Surabaya. Ini kita udah mau exit tol dan menuju ke Bungur Asih. Nanti akan berhenti di Red Bus Lounge ya di situ untuk turun penumpang. Dan di Surabaya ini juga cukup banyak penumpang yang akan turun. Jadi setelah Solo, kemudian di Surabaya titik penurunan penumpang yang lumayan banyak. Ya, disinilah tempat turunin penumpangnya di Rosalia Indah. Ini dekat Red Bus Lounge di Bungur Asih. Dan di sini nggak lama ya, hanya saya sih sempat 5 menit ada deh karena ada yang numpang ke toilet juga. Jadi lumayan aja buat turun sebentar, buat ngadem, buat ngelurusin badan gitu loh teman-teman. Setelah itu busnya langsung diberangkatkan kembali dan langsung menuju tol. Saat ini sudah ada di gerbang tol Kejapanan dan di samping kita nih ada PO Mila jurusan Surabaya Madura. Dan ternyata untuk malam minggu di gerbang tol arah Malang ini nggak padat ya. Saya pikir juga, waduh nanti ini pasti padat ini karena malam minggu. Tapi enggak, ya alhamdulillah sih bisa mempersingkat waktu perjalanan. Iya, Laksana dari Discovery Laksana ya. Wih deh, jadul. Nanti nggak tahu nih di Malangnya gimana trafficnya malam minggu soalnya. Moga-moga lancar. Lapar cuy, pengen makan nasi. Dan setelahnya saya tertidur, bangun-bangun sudah sampai di Rosalia Indah Malang. Ini sekitar jam 20.30, kurang lebihnya jam segitu. Luar biasa sih, ngantuk dan ternyata udah nyampe. Oke, nyampe di sini dulu perjalanan kita kali ini. Udah sampai di Pool Rosalia Indah di Kota Malang. Habis dari sini naik bis apa lagi? Aduh, kira-kira teman-teman ada request, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nyimak video ini sampai selesai. Tekan like dan subscribe jika belum. Sampai ketemu lagi. Bye.